warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novita Darmasari, NIM 855587301, Prodi PGSD UPBJJ Aceh, Pokja Langsa. Saya akan mensimulasikan pembelajaran kelas rangkap dengan model 221. Assalamualaikum. Sepertinya kurang semangat nih anak-anak ibu. Ibu ulangi lagi ya. Assalamualaikum anak-anak ibu. Iya, pintar sekali anak-anak ibu ya. Oh iya, sebelumnya ibu mau absen dulu nih. Kelas 4 dan kelas 5 ya. Kelas 4, siapa yang tidak hadir anak-anak ibu? Alhamdulillah hadir semua ya anak-anak ibu. Ya, untuk kelas 5 siapa anak yang tidak hadir? Alhamdulillah ada semua juga ya anak-anak ibu. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Kalian pasti pada bingung ya, kenapa hari ini kelas 4 dan kelas 5 ibu gabung menjadi satu kelas. Iya, berhubung guru kelas 5 tidak dapat hadir karena sakit. Untuk itu kalian semua belajar dengan tertib ya anak-anak ibu. Oke? Iya. Baik, untuk anak ibu kelas 4 ya, buka buku tematik kelas 4 tema 1 subtema 1 tentang pengertian kalimat tentang pengertian materi gagasan pokok ya. Baik, sebelumnya anak-anak ibu fokus dulu ke depan. Lihat ibu, anak-anak ibu, dengarkan ibu ya. Baik, ibu akan menjelaskan apa itu materi gagasan pokok ya. Materi gagasan pokok merupakan gagasan pokok atau ide utama atau pemikiran utama ya, yang menjadi inti dari sebuah paragraf atau bacaan. Gagasan pokok juga disebut sebagai gagasan utama, pikiran utama, atau ide pokok paragraf ya. Gagasan pokok juga memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu yang pertama berupa satu kalimat lengkap dan utuh ya. Yang kedua mempunyai arti yang jelas tanpa dihubungkan dengan kalimat lainnya. Yang ketiga sifatnya lebih umum, berupa pernyataan umum dibandingkan kalimat dalam teks ya. Gagasan pokok biasanya terletak di kalimat utama, namun tidak selalu berada di awal paragraf ya. Gagasan pokok itu bisa terletak di kalimat di paragraf awal paragraf atau namanya gagasan deduktif ya. Yang kedua juga gagasan pokok bisa terletak di kalimat akhir paragraf atau bisa disebut dengan gagasan induktif. Yang ketiga namanya bisa terletak di kalimat utama paragraf atau di akhir paragraf ya, itu namanya gagasan pokok campuran. Nah, sekarang coba kalian baca dan temukan di paragraf mana yang merupakan gagasan pokok ya. Baca bukunya, tentukan di mana gagasan pokoknya ya anak-anak ibu. Baik, baca dengan tertib, jangan ribut, jangan mengganggu teman yang lainnya ya. Sekarang ibu mau ke kelas 5 dulu ya anak-anak ibu. Baik, untuk anak kelas 5 hari ini kita belajar tentang organ gerak manusia dan hewan ya. Fokus ke depan dulu anak-anak ibu, dengarkan dulu penjelasan ibu ya. Fokus ke depan ya anak-anak ya. Baik, ibu akan menjelaskan pengertian organ gerak manusia ya. Organ gerak itu salah satu ciri dari makhluk hidup ya. Bergerak pada umumnya adalah kegiatan berpindah dari suatu tempat ke
tempat lain. Saat bergerak, makhluk hidup memerlukan organ gerak. Ya, organ gerak pada manusia terdiri dari dua, yaitu tulang rangka sebagai alat gerak pasif, karena tulang tersebut tidak dapat bergerak sendiri. Ya. Yang kedua, otot sebagai alat gerak aktif berfungsi untuk menggerakkan tulang. Ya, jadinya saling ada keterkaitan. Baik anak-anak ibu, coba kalian lihat ini, ya, ini ada namanya di sini dijelaskan, ya anak-anak ibu. Kalian bisa melihatnya tentang, ya, tentang bagian rangka manusia. Ya, di sini ada dijelaskan rangka kepala, terus rangka anggota gerak, terus rangka badan, ya anak-anak ibu. Terus juga rangka kepala terdiri dari tulang dahi, tulang air mata, tulang tapis, tulang pipi, dan selanjutnya. Ya, ini dia tentang organ gerak pada manusia. Nah, seperti ini. Ya, anak-anak ibu sudah paham? Baik. Nah, sekarang simak video yang ibu tampilkan, ya. Jangan ribut anak-anak. Simak video tersebut. Baik ya. Sekarang ibu akan membagikan lembar evaluasi yang harus kalian kerjakan. Ya anak-anak ibu, kerjakan dengan baik dan jangan mengganggu teman yang lainnya, ya anak-anak ibu. Ya, ini ya lembarnya seperti ini. Ini akan ibu bagikan kepada kalian dengan berdiskusi, ya, berdiskusi ya anak-anak ibu. Jadi ibu akan terlebih dahulu menentukan kelompok masing-masing, ya. Satu kelompok terdiri dari 4 orang anak, ya. Ya, sekarang ibu membagi kelompok-kelompoknya. Iya, oke, dah. Sekarang silahkan kerjakan lembar evaluasi yang telah ibu bagikan. Oke anak-anak ibu, kerjakan dengan baik, jangan ribut ya anak-anak ibu. Oke, sekarang ibu mau ke kelas 3 dulu, ke kelas 4 dulu ya anak-anak ibu. Baik, untuk anak-anak ibu kelas 4 bagaimana? Sudah membaca buku tematik tadi yang ibu suruh baca? Iya, pintar sekali anak-anak ibu. Bagaimana? Ada yang mau bertanya tentang ide pokok paragraf, gagasan pokok, terus kalimat gagasan pokok yang terletak di awal, gagasan pokok yang terletak di akhir, atau gagasan pokok campuran? Bagaimana anak-anak ibu? Ada yang mau bertanya? Ayo, siapa yang mau bertanya? Ibu persilakan, ayo bertanya anak-anak ibu. Tidak ada, berarti kalian semua sudah mengerti apa itu gagasan pokok dalam sebuah paragraf. Baik, sekarang ibu akan membagikan lembar kerja, ya, atau lembar evaluasi, ya, yang harus kalian kerjakan secara mandiri, ya. Tidak boleh saling menyontek ya anak-anak ibu. Kerjakan berdasarkan sebuah paragraf di sini, ya. Di sini ada tentang, ya, paragrafnya ya anak ibu. Ini di sini ada bercerita tentang organ gerak manusia dan hewan, ya. Nah, seperti ini. Kerjakan dengan baik ya anak-anak ibu. Jangan ribut, jangan mengganggu teman yang satu dengan teman yang lainnya, ya. Baik, sekarang ibu mau ke kelas 5 dulu ya anak-anak ibu, belajar dengan tertib. Baik, bagaimana anak-anak ibu, sudah siap diskusinya? Oke, baik sekali ya. Oke, sekarang ibu meminta kelompok 2 untuk mempresentasikan lembar evaluasi tadi yang telah ibu berikan. Ayo
dipresentasikan ke depan kelas untuk kita simak bersama dan kita beri tanggapan bersama. Baik, ayo silakan. Ayo maju nak. Ya, yang lain jangan ribut ya. Kita dengar diskusi hasil presentasi dari teman kita dari kelompok 2. Baik nak, silakan. Oke, iya, terima kasih buat kelompok 2. Ayo nak, duduk kembali tempatnya. Iya, itu alat gerak manusia itu menjadi 2 ya. Seperti tadi yang Ibu jelaskan, apa itu alat gerak manusia, ya kan? Ya, berarti kelas 4 telah paham tentang alat gerak manusia ya anak-anak Ibu. Ya, ini contoh ya, ini namanya alat organ manusia ya, ini dia. Nah, terus ada lagi ya, ini anak-anak Ibu, seperti ini ya, ini namanya alat gerak pada manusia. Iya, baik. Ada yang mau bertanya anak-anak Ibu, apa itu tentang organ gerak manusia atau organ gerak pada hewan? Boleh, silakan bertanya. Jika ada yang mau bertanya, Ibu beri kesempatan untuk bertanya ya. Ya, silakan bertanya. Waktunya Ibu kasih untuk bertanya agar kalian lebih memahaminya. Apa Andi? Iya, benar sekali anak Ibu. Organ gerak tubuh pada manusia itu ada dua ya. Yang pertama tulang rangka. Ya, tulang rangka itu tulang pasif. Tulang rangka itu tulang pasif, tidak dapat bergerak sendiri. Jadi harus dibantu dengan tulang yang lainnya ya, seperti otot. Otot itu sebagai alat gerak aktif dia ya. Otot sebagai alat gerak aktif yang dapat membantu tulang rangka tadi ya. Tulang yang seperti Ibu gambarkan tadi. Nah, ini juga dicontohkan tulang anggota gerak atas ya. Ini dia ya. Nah, ini dia tulang anggota gerak atas ya, seperti tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, tulang jari tangan ya. Ada juga tulang anggota gerak bawah, yaitu tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki ya anak-anak Ibu. Baik, bagaimana? Ada yang mau bertanya anak-anak Ibu? Tidak ada, berarti kalian semua sudah paham tentang organ gerak pada manusia dan hewan. Baik. Nah, sekarang untuk kelas 5 dan kelas 4, ayo kumpulkan soal latihan yang Ibu berikan tadi ke depan. Ya anak-anak Ibu, silakan kumpulkan. Baik, Ibu akan memberikan nilai ya. Jangan ribut, jangan berisik. Duduk di tempat masing-masing ya. Nanti Ibu akan membagikan lembar evaluasi tadi ya anak-anak Ibu setelah Ibu berikan penilaian. Baik anak-anak Ibu, ini Ibu kembalikan lagi lembar evaluasinya ya. Ini kelas 4, ini kelas 5. Oke, baik. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran, Ibu akan memberikan pekerjaan tugas ya, tugas untuk dikerjakan di rumah ya. Baik untuk kelas 4 ataupun kelas 5 ya anak-anak Ibu. Untuk kelas 4, kerjakan latihan di halaman 8
ya. Kerjakan, di situ ada dijelaskan pertanyaan tentang ide pokok paragraf, apa itu paragraf utama, apa itu paragraf paragraf yang terletak di awal, paragraf yang terletak di akhir, ataupun paragraf campuran. Ya, anak-anak ibu, di situ kalian harus menjelaskan kembali apa itu gagasan pokok, apa itu contoh-contoh gagasan pokok seperti apa, dan ciri-cirinya seperti apa. Ya, tadi sudah ibu jelaskan dan ibu bertanya, kalian tidak ada yang menanyakan, berarti ibu menganggap kalian sudah paham tentang pembelajaran hari ini, ya, pembelajaran tentang kalimat gagasan pokok. Ya, anak-anak ibu kerjakan di rumah dengan baik. Ya, besok kita akan ketemu kembali insyaallah, dan ibu akan memeriksa tugas kalian yang kalian kerjakan di rumah. Baik anak-anak ibu, iya. Untuk kelas 5, buka buku halaman 12, evaluasi di buku, ya, lembar kerja di buku. Kerjakan tentang apa itu yang dinamakan organ gerak, ya anak ibu. Juga di situ kalian kerjakan organ gerak yang terdapat pada manusia, ya, cukup manusia saja, ya. Oke, ibu tidak memberi soal yang terlalu banyak agar kalian bisa memahami satu persatu, ya. Di situ juga dijelaskan mana yang namanya organ gerak pada manusia, yang tadi sudah ibu jelaskan semua dan ibu sempat bertanya, kalian juga sudah mengerti, ya. Kerjakan dengan baik di rumah, ya anak-anak ibu. Besok insya Allah kita bertemu lagi. Ibu akan memeriksa kembali lembar soal yang telah kalian kerjakan. Baik anak-anak ibu, ya, dapat dimengerti? Iya, baik. Oke, sudah semuanya ya anak-anak ibu. Untuk hari ini kita sudah belajar tentang kelas 3 tentang apa anak-anak ibu? Iya, tentang kalimat. Tentang apa? Bukan kalimat anak-anak ibu, tentang apa? Iya, gagasan pokok pada paragraf. Iya. Baik, untuk kelas 5 kita telah belajar apa anak-anak ibu? Iya, tentang organ gerak hewan dan tumbuhan. Hewan dan manusia, kan? Nah, sudah mulai salah, ya, Kak Papa bisa dimaklumi. Oke, baik. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, sama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Baik anak-anak ibu, ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.